missing out. Ya halo, selamat datang kembali di channel YouTube Novian Grabs bareng gue Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul Influencer. Film ini mengisahkan tentang sebuah pulau yang menjadi momok menakutkan bagi para influencer atau siapapun yang memiliki akun sosial media centang biru. Sebab di pulau ini mereka akan diincar dan dihilangkan secara misterius. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi? Daripada penasaran, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang tak sadarkan diri di sebuah pulau cantik namun tak berpenghuni. Entahlah apa yang telah terjadi padanya. Kemudian kita dibawa ke beberapa hari sebelumnya. Seorang influencer kecantikan bernama Madison sedang menikmati liburan di salah satu pulau terbaik yang ada di Thailand. Madison memiliki jumlah followers yang sangat banyak di Instagram. Hal itu membuat ia sangat mudah mendapatkan uang melalui endorsement. Namun pada momen ini Madison mulai merasa jenuh sebab ia mengerjakan semua kontennya seorang diri. Karena sang pacar sekaligus manajernya yang bernama Rian tak bisa ikut pergi bersamanya. Rian lebih memilih menerima pekerjaan tepat sehari sebelum jadwal penerbangan. Padahal Rian lah orang yang mengajak dan merekomendasikan Madison untuk berlibur ke Thailand. Pada malam hari, Madison mendatangi bar yang ada di penginapannya. Lalu tiba-tiba datang nih om-om gatal yang berusaha mendekati Madison dengan rayuan khas bapak-bapak Facebook. Came for a visit and never left. I suppose I should have guessed, really. Salah satu tamu penginapan yang bernama Siwi merasa kasihan melihat Madison diganggu oleh om gatal tersebut. Sehingga ia pun mengajak Madison keluar bar untuk jalan-jalan mencari angin segar. Tanpa ragu, Madison pun menerima ajakan tersebut. Sebab ia juga sudah bosan jika hanya berada di sekitar penginapan. Come on, man, get a hint. Sure. Ya, Siwi juga merupakan turis asing yang sedang berlibur, sama seperti Madison. Namun, Siwi memiliki lebih banyak wawasan tentang tempat-tempat viral yang ada di Thailand. Selain itu, Siwi juga memiliki kepribadian yang friendly dan sangat menyenangkan. Hal itu membuat Madison tertarik menjadikannya sebagai seorang teman. Terlebih di Thailand, ia sama sekali tak punya planning untuk berpergian ke suatu tempat. Mungkin jika ikut bersama Siwi, liburan Madison akan jauh lebih berkesan. You're in one of the most beautiful places in the world. All I've really done is sit by the pool. Fancy a nightcap at my place. Keesokan harinya, Siwi mengajak Madison hiking ke suatu tempat tersembunyi untuk melihat sunrise dan pemandangan yang indah. Dengan branding influencer yang aktif di sosial media, Madison pun langsung mendokumentasikan melalui vlog singkatnya. Tapi sayang, Siwi tak mau masuk di vlog Madison karena ia sangat malu dan gak percaya diri jika di depan kamera. How does it look? You guys won't believe how beautiful it is. Just don't like being on camera. Since when are you suddenly shy? Satu hari itu mereka habiskan dengan berjalan-jalan ke tempat menyenangkan yang ada di pulau tersebut. Malam harinya, Siwi mengajak Madison kulineran di kafe yang paling banyak diminati oleh turis asing. Sebelum makan, Madison lagi-lagi mengeluarkan HP dan memfoto makanannya untuk diposting ke sosial media. Sedangkan Siwi lebih memilih langsung menikmati makanan yang masih hangat tanpa foto sana-sini. This is the kind of place where I would find. I usually prefer to eat it. Setelah beres makan, mereka pun kembali ke penginapan. Namun Madison kehilangan kunci kamarnya. Seketika ia panik, terlebih pintu kamarnya juga sudah dalam keadaan terbuka. Dalam kondisi ketakutan, ia tetap memberanikan diri masuk ke dalam secara perlahan. Ternyata semua barang-barangnya sudah berantakan dan beberapa dokumen penting miliknya hilang. Salah satunya adalah paspor. Hello? Kemudian Madison membuat laporan kehilangan dan mengurus paspor baru ditemani oleh Siwi. Tapi ternyata proses pembuatan paspor membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Jelas hal tersebut membuat Madison kesal karena besok pagi ia harus kembali ke Amerika. Akhirnya Siwi menawarkan Madison untuk tinggal bersamanya sampai paspornya selesai diproses. 2 weeks at the most. 2 weeks? It's gonna be fine. Malam harinya, Madison menghubungi Rian dan memberitahu bahwa ia terlambat pulang ke Amerika karena paspornya telah dicuri. Namun Rian malah menyalahkan Madison karena kecerobohannya. Respon Rian membuat Madison sangat kecewa, sehingga ia langsung memutuskan Rian detik itu juga. Keesokan harinya, Madison diajak pergi ke salah satu villa milik Siwi yang letaknya di seberang pulau. Madison sangat menikmati perjalanannya bersama Siwi. Bahkan ia juga menuliskan setiap momen liburan ke dalam buku diarinya.
Ketika tiba, Madison terkejut melihat megahnya bangunan villa milik Siwi. Tapi di sini Siwi malah meminta Madison untuk segera beristirahat, sebab besok ia akan mengajak Madison ke salah satu tempat tercantik yang ada di dunia. I actually have a surprise for Joanna. Surprise? You'll see. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka berdua berangkat menggunakan perahu kecil melintasi lautan yang sangat indah dengan suasana tentram. You have your own boat? Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah pulau tak berpenghuni dengan pemandangan yang memanjakan mata. Lalu tanpa sengaja Madison melihat ada banyak tanda yang menunjukkan hitungan hari di batang pohon tepi pantai. Ia berasumsi kalau sebelumnya pulau tersebut juga pernah didatangi oleh seseorang. Namun tiba-tiba Siwi datang dan meminta Madison untuk bersiap membangun tenda sebab mereka akan camping di pulau selama semalam. Malam harinya mereka mabuk, lalu cerita ngalor ngidul, bahkan Madison berandai kalau Siwi akan membunuhnya di pulau tersebut. Dengan santai Siwi menjawab bahwa ia tak mungkin membunuh Madison, melainkan hanya meninggalkannya sendirian tanpa ada makanan dan minuman, yang mungkin saja Madison hanya bertahan 3-4 hari sebelum jasadnya dimakan kepiting. Mendengar itu, Madison pun tertawa lepas dan menganggap omongan Siwi hanyalah lelucon semata. Tapi ternyata apa yang dikatakan Siwi adalah sebuah kenyataan, di mana ia benar-benar meninggalkan Madison sendirian di keesokan harinya. Ya, Siwi yang bangun lebih awal langsung pergi dari pulau tersebut tanpa disadari oleh Madison yang masih terlelap dalam tidurnya. 3 minggu kemudian pun telah berlalu. Tak ada satupun orang yang mencari keberadaan Madison, karena ternyata si Siwi ini berpura-pura menjadi Madison, di mana ia memegang akun sosmed Madison dan memposting kesehariannya. Setelah itu ia mengedit foto, video, bahkan suaranya menjadi sangat mirip dengan Madison, sehingga tak ada satupun orang yang curiga bahwa hal buruk telah menimpa Madison. Everyone needs time for themselves. Hey guys, I'm at the Big Buddha. Hey guys, I'm at the Big Buddha. Siwi benar-benar hidup dari uang dan fasilitas yang dimiliki oleh Madison. Salah satunya adalah villa mewah yang dilengkapi kolam renang dan pemandangan indah. Lalu Siwi membuat postingan di sosmed Madison yang menginformasikan bahwa ia akan hiatus untuk sementara waktu sebagai influencer. Bersama dengan itu, Siwi tak sengaja melihat postingan seorang influencer bernama Jessica yang sedang berlibur di Thailand. Akhirnya Siwi pun menjadikan Jessica sebagai target berikutnya. Kali ini, ia mendekati Jessica dengan cara mengingatkan untuk selalu teliti jika membeli oleh-oleh di pinggir jalan. Karena biasanya barang yang dijual adalah barang palsu dengan harga mahal. Tapi untungnya Jessica tak mempermasalahkan hal itu, sebab ia membeli barang tersebut untuk kado adiknya. It's a fake. It's not for me. It's just some bullshit for my sister. Kegagalan di hari pertama tak membuat Siwi menyerah. Ia terus berusaha mendekati Jessica dengan berbagai cara. Hingga akhirnya Siwi melihat satu postingan di akun Instagram Jessica yang menunjukkan kalau Jessica sedang mencari orang untuk join ke komunitas mencintai diri sendiri. Siwi pun menjadikan informasi tersebut sebagai alat untuk bisa mendekati Jessica. Akhirnya ia mendatangi Jessica di hotelnya. Lalu Siwi mengaku kalau ia kagum dengan Jessica yang berhasil memotivasi banyak orang untuk cinta terhadap diri sendiri. I thought you got the story yesterday, and now you're at my hotel. Well, what I always say to my team of girls is, in order to grow. Siwi pun menjadikan tanda lahir di wajahnya sebagai alasan untuk bisa join ke komunitas milik Jessica agar ia tak merasa insecure. Dengan senang hati, Jessica pun menerima Siwi untuk join bersamanya. Bahkan ia mulai melibatkan Siwi dalam hal apapun, termasuk saat melakukan pemotretan. You were so right. The hat totally works. Nah, pada kesempatan inilah Siwi kembali mencuri kunci kamar hotel milik korbannya dan mencuri paspor miliknya. Setelah itu Siwi mengajak Jessica untuk menginap di villa mewah yang telah disewa oleh Madison sebelumnya. Tapi si Siwi ini ngakunya kalau ia adalah orang yang menyewa villa tersebut. Jessica. Begitu masuk ke dalam, Siwi dikejutkan dengan banyaknya bunga yang tersusun rapi dari lantai pintu masuk hingga ke meja makan. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang tak lain tak bukan adalah si Ryan. Ya, Ryan berniat memberikan sebuah kejutan untuk Madison. Namun Siwi mengatakan kalau Madison sedang pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Akhirnya Ryan memutuskan untuk tetap tinggal di villa sampai Madison kembali. Karena ternyata Ryan lah yang membayar sewa villa tersebut untuk Madison. I'm Madison's boyfriend. She didn't tell me we would have any visitors. You guys seem lovely. Guess I'll take Madison, Drew. Kehadiran Ryan membuat Siwi menjadi resah.
Alhasil, ia pun menelpon Ryan menggunakan akun Madison. Siwi memanfaatkan teknologi text-to-speech dengan suara yang disuli dari video Madison. Ia meminta agar Ryan segera pergi meninggalkan villa. Tapi si Ryan ini tetap kekeh menunggu Madison, setidaknya sampai ia bisa bertatap muka secara langsung. Yo, Madison, finally. I told you, we broke up. You need to leave. It's over. Jessica yang baru saja selesai dandan tiba-tiba mengajak mereka berdua pergi jalan-jalan. Siwi yang tahu banyak tempat itu pun kembali menjadi tour guide di perjalanan kali ini. Great. Let's go. Setibanya di sebuah pantai, Ryan langsung menceritakan tujuannya datang ke Thailand adalah untuk menemui sang pacar yang tak bisa pulang karena kehilangan paspor. Siwi yang panik itu pun berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak keduanya pergi ke tempat lain. All of our shit got taken, our passport, everything. Perlahan Ryan mulai curiga dengan Siwi karena menurutnya Madison bukan tipe orang yang mudah mengajak seseorang untuk tinggal bersamanya. Mendengar itu Jessica heran sebab sebelumnya Siwi mengaku kalau ia menyewa dan tinggal sendiri di villa tersebut. Merasa ada yang gak beres, Jessica memilih pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Siwi dan Ryan. Saat di perjalanan, ia mengirim DM ke Instagram Madison untuk memberitahu kalau kamarnya juga dibobol beberapa hari lalu. Jessica yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Siwi, karena kasus pembobolan kamar yang dialaminya sama persis dengan yang dialami oleh Madison. Namun sialnya notif DM tersebut disadari oleh Siwi yang selama ini memang memegang akun sosmed Madison. Mengetahui Jessica mulai curiga, akhirnya Siwi pun bergegas pulang dan berusaha memaksa Jessica agar tidak pergi. Sontak Jessica marah dan menganggap kalau Siwi telah melakukan penipuan demi bisa mendapatkan uang. Siwi yang takut kejahatannya dibongkar itu pun langsung menyerang Jessica hingga tewas. Madison is my friend. Isn't even your place. It's under Madison's name. You're fucking creepy. Tak lama kemudian Siwi dikejutkan dengan kedatangan Ryan bersama teman-temannya. Di sini Ryan menanyakan keberadaan Jessica. Dengan santai Siwi menjawab kalau Jessica telah pindah ke hotel yang lain. Yo, this is the chick I was telling you about. Jessica still here? They need to leave. Chill. Kemudian Siwi minta agar Ryan mengusir teman-temannya yang hendak mengadakan party. Ryan pun menuruti kemauan Siwi karena Siwi mengaku kalau ia telah membayar villa ke Madison. Jadi ia juga berhak mendapat kenyamanan. Madison doesn't want you here. I pay her. Saat tengah malam, Siwi berniat menghabisi Ryan yang sedang tertidur pulas. Tapi tiba-tiba ia dapat notif bahwa Ryan telah memposting foto Jessica dan Siwi dengan caption teman yang aneh. Hal tersebut membuat Siwi panik. Ia takut identitasnya diketahui banyak orang, terlebih jika kejahatannya berhasil dibongkar. Akhirnya Siwi lebih memilih untuk mencari cara agar bisa menghapus fotonya di postingan akun Ryan. I haven't checked my phone. You can stay until Madison gets back. Dengan keahliannya, Siwi berhasil mengedit fotonya saat bersama seorang pria menjadi wajah Madison. Lalu ia mempostingnya dengan caption romantis. Sehingga Ryan pun sakit hati karena menganggap Madison sudah memiliki pasangan baru. Ryan memutuskan pergi mencari tempat yang tenang untuk melampiaskan kegalauannya. Dan di momen inilah Siwi beraksi. Ia mengajak Ryan minum-minum hingga membuatnya mabuk dan tak sadarkan That diri. reminds me of Jessica, honestly. Hold gravity. Setelah itu, Siwi langsung membuka HP Ryan untuk menghapus postingan foto yang berpotensi membuat kejahatannya terbongkar. Keesokan harinya, Ryan yang sudah pasrah dan merasa tak dibutuhkan Madison memutuskan untuk kembali ke Amerika. Ia diantar oleh Siwi menuju ke pelabuhan untuk menyeberang. Setelah Ryan pulang, Siwi langsung menghilangkan jejak kejahatannya terhadap Madison, sebab ia akan memainkan peran baru dengan berpura-pura menjadi Jessica. Namun tanpa Siwi sadari, ternyata Ryan tidaklah benar-benar pulang ke Amerika. Ia masih penasaran dengan keberadaan Madison. Terlebih, foto keromantisan Madison dengan pacar barunya terkesan hanya untuk membuat Ryan sakit hati. My girlfriend is staying here. Kemudian Ryan mendatangi tempat yang dijadikan lokasi foto Madison di postingan terakhirnya. Saat tiba, Ryan bertemu dengan Om Gatal yang sebelumnya sempat menggoda Madison. Si Om Gatal tersebut mengingat sosok Madison. Lalu ia memberi informasi bahwa Madison terakhir pergi bersama seorang wanita yang memiliki tanda lahir besar di wajahnya. Otomatis Ryan pun langsung mencurigai satu wanita yang tidak lain tidak bukan adalah si Siwi. Yes, she was with a girl with a birthmark. Her room was broken into.
Rian bertanya apakah selama menginap, Madison pernah membawa seorang pria atau tidak. Saat Rian menunjukkan foto, Om Gatal itu dengan yakin menjawab bahwa foto tersebut adalah hasil editan. Sebab cuaca di sekitar lokasi beberapa hari terakhir selalu mendung, bahkan turun hujan. Jadi mustahil ada awan cerah seperti yang terlihat di foto. For this poor soul. Not a cloud in the sky. We're in the rainy season now. Mendengar fakta tersebut, Rian pun langsung menghubungi sahabat Madison yang bernama Jay untuk memvalidasi kebenaran tentang pacar baru Madison. Jay mengatakan kalau ia sudah tidak pernah dihubungi oleh Madison dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ini adalah kali pertama Madison tak menceritakan apapun kepadanya. Karena biasanya Madison selalu menjadikan Jay teman curhat setiap hari, khususnya mengenai percintaan. I have to go. Ryan, what time is it? We have not video chat in a while, just text. What's going on? Rian yang awalnya sakit hati itu kini merasa sangat khawatir terhadap Madison. Lalu ia mengamati setiap video Madison yang diposting ke sosial media. Hey guys, I'm here at the Big Buddha. Rian merasa ada yang janggal dari salah satu unggahan video Madison, di mana ia menemukan adanya ketidaksinkronan antara gerak bibir dan suara yang dihasilkan. Saat video tersebut diperlambat, Rian terkejut karena ada bagian wajah Madison yang tiba-tiba muncul kulit warna hitam besar di bagian pipi. Dengan mudah Rian berhasil mengidentifikasi bahwa wajah di video tersebut adalah Siwi. I'm here at the Big Buddha. I came to pay my respects. Rian pun langsung bergegas mendatangi villa Siwi, tapi ternyata Siwi tak ada di lokasi. Kemudian Rian masuk ke dalam kamar dan menemukan buku diari milik Madison. Di buku tersebut Madison menuliskan kalau ia diajak pergi oleh seorang wanita ke pulau terpencil untuk mencari ketenangan. Tak lama kemudian Rian mendengar kedatangan Siwi. Lalu tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang Siwi hingga membuatnya tak berdaya. Di sini Rian mengancam akan melaporkan Siwi ke polisi jika ia tak memberitahu keberadaan Madison. CW brought me to this wonderful island. 6 security questions. How long have you been keeping tabs on her? Siwi yang tak punya pilihan itu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kalau Madison ada di suatu pulau tak berpenghuni. Madison showed me the messages. I think this is gonna bruise. Rian yang sangat marah itu pun meminta Siwi untuk mengantarkannya ke pulau tersebut. Namun tiba-tiba ya, secara mengejutkan Siwi berhasil melepaskan ikatannya dan ia langsung menyerang Rian hingga tewas. Keesokan harinya, Siwi membawa jasad Rian dan Jessica ke pulau tempat ia meninggalkan Madison. Begitu sampai, Siwi heran dengan banyaknya tulang ikan dan coretan berupa tanda hitungan hari di batang pohon. Ia berpikir ada orang lain yang hidup di pulau tersebut. Dengan penuh rasa cemas, Siwi pun memasuki hutan secara perlahan. Tapi sampai atas, Siwi sama sekali tak menemukan adanya orang lain, kecuali 2 batang kayu yang tertancap di tanah. Ia merasa tak pernah menancapkan kayu tersebut, lalu tiba-tiba ya, Siwi diserang oleh Madison yang ternyata mampu bertahan hidup di pulau selama lebih dari 3 minggu. Hal itu jelas jauh melebihi prediksi Siwi yang sebelumnya meyakini kalau Madison hanya bertahan kurang dari 7 hari. Tapi nyatanya Madison berhasil survive dengan memakan ikan dan minum air hujan. Kali ini, giliran Madison yang melakukan hal serupa, yaitu meninggalkan Siwi seorang diri di pulau tersebut. Dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film influencer yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.